Mau hakim itu didesak oleh siapapun, kemudian dia mengeluarkan pertama virtual. Silakan si terdakwa itu dari umpamanya Mabes Polri. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan hakim memutuskan, oke, saya rubah penetapannya saya menjadi sidang langsung menatap muka. Juga yang masih ramai terkait dengan sidang HRS yang awalnya online kemudian meminta offline dan kemarin dikabulkan Pak untuk offline, nanti akan dilanjutkan minggu depan. Nah, di sini yang ramai juga dibahas di media-media, apakah dalam hal ini apakah bisa hakim diintervensi ketika seharusnya di tengah pandemi sidang itu dijalankan secara online, dia minta offline. Saya minta pendapatnya dari Pak Bernard lebih dahulu. Nah, jadi gini, kalau kita hanya soal offline online dan berhenti di situ, kita tidak lihat komplikasinya. Karena kita bisa bandingkan dengan sidang-sidang yang lain, kok bisa offline, kenapa saya tidak online, kan itu keberatan dari pihak. Tapi jangan lupa bahwa Rizik Syihab itu punya pendukung yang luar biasa, banyak. Dan kalau dia harus hadir itu drama kan, jadi kehadiran di muka sidang itu menjadi panggung, itu namanya dramaturgi. Nah, kehadiran dia itulah yang mengundang banyak orang. Ini yang dikhawatirkan. Kalau kehadiran saya atau Pak Yosef, karena kami tidak punya pendukung, ya aman saja, tidak ada kerumunan orang di luar sana. Tapi kalau si Rizik ada di persidangan itu menjadi pusat, semua orang datang ke situ. Dan ada kemungkinan terjadi gesekan. Itu yang dikhawatirkan. Iya, keamanan. Jadi selain dari kemungkinan COVID, karena akan hadir begitu banyak orang, dua, gesekan tak terelakkan. Ketiga adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengamanan. Itu berapa? 1.800 orang, mobilisasi dan uang makan minum dan lain sebagainya, puluhan miliar. Dan apa bedanya dia hadir di situ dengan online, padahal sudah lancar seluruh komunikasi gitu. Keanehannya di situ. Jadi akal sehat kita lah yang timbang ini wajar atau enggak gitu. Kita tidak bisa berdebat lagi soal mana aturan lebih tinggi atau aturan rendah, karena keadaan darurat tidak akan mempertimbangkan soal begitu. Yang kita pertimbangkan adalah rakyat ini jangan sampai korban, harus selamatkan. Tapi apakah keputusan itu tidak mempengaruhi nanti misal ada kasus serupa, kemudian rakyat biasa yang dia tidak punya pendukung, kemudian dia juga minta untuk... itulah yang kita khawatirkan, adalah ini menjadi presiden, semua orang minta hal yang sama. Kalau yang tidak punya pendukung, tidak masalah. Mau offline datang, dia datang sendiri dengan lawyernya, tidak ada kerumunan massa. Ini si satu ini kan punya massa begitu banyak. Itu yang menjadi pertimbangan. Ratusan ribuan orang berhimpun, siapa yang bisa deteksi bahwa tidak ada orang yang tidak terjangkit COVID, dan itu menjadi media atau penyebaran COVID yang akan menjadi besar. Dan kita harus ingat, begitu seorang kena COVID dan kemudian ditangani oleh pemerintah, itu biayanya untuk satu orang 80 juta. Ini apa-apaan gitu. You sebagai warga negara, you juga harus pertimbangkan derita negara dalam menghadapi hal seperti ini. Jangan cari masalah. Tapi apa boleh buat, banyak politisi yang mengangkat ini membackup ini menjadi kasus menarik, ya sudahlah, hakim akhirnya menyerah. Tapi bagi saya sangat disayangkan hakim bisa berubah seperti itu, membuka ruang pada semua orang menuntut hal yang sama. Dan untuk kasus-kasus lain, dan tidak hanya soal hadir di pengadilan, begitu ada kebijakan dari Mahkamah Agung soal sesuatu hal, ini aturan Anda kan dibawa KUHAP, tidak pakai. Apa jadinya? Pak Yusuf? Iya, ketentuan undang-undang itu memang mewajibkan hakim untuk menghadirkan terdakwa di muka sidang, sehingga terdakwa ini memiliki sebuah perimbangan kekuatan untuk kemudian mampu membela diri atas semua tuduhan yang telah dituduhkan negara kepadanya melalui aparatur negara, yaitu kejaksaan, yang mendapat semua berkasnya dari hasil proses yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Itu di dalam undang-undang diatur, di dalam KUHP itu diatur. Di sana juga diatur bahwa hakim itu tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk Mahkamah Agung, bahkan ketua pengadilan. Dia diberikan kewenangan oleh KUHP untuk menentukan jalannya persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Jadi hakim itu bahkan bisa memindah persidangan di tempat-tempat khusus. Kita ingat dulu zamannya Tommy Soeharto, itu dipindah dari pengadilan ke tempat khusus. Agar supaya apa? Terjadi keamanan di dalam persidangan, sehingga persidangan itu tidak ada intervensi. Hakim mampu untuk memberikan putusan yang adil, benar-benar adil, berdasarkan semua fakta, baik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari negara, maupun oleh si terdakwa sekaligus penasihat hukumnya, dan saksi-saksi tidak merasa diintervensi oleh hakim. Nah, kita saat ini kan di tengah wabah COVID. Oleh karena itulah maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk melanggar ketentuan undang-undang. Tetapi demi apa? Demi keselamatan semua pihak. Hakim, jaksa, pengacara, kerumunan orang, dan lain sebagainya. Maka semua persidangan itu akan ditentukan oleh hakim yang memimpin persidangan. Dia yang akan mengeluarkan penetapan apakah sidang itu dilakukan dengan tatap muka atau dengan virtual. Betul. Pertimbangan kebijaksanaan yang dilakukan oleh seorang hakim tidak dapat ditolerir oleh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang dapat membantah dan mengatakan itu salah. Mau hakim itu didesak oleh siapapun, kemudian dia mengeluarkan pertama virtual. Silakan si terdakwa itu dari umpamanya Mabes Polri. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan hakim memutuskan, oke, saya rubah penetapannya saya menjadi sidang langsung menatap muka. Tidak ada masalah. Kita tidak perlu protes karena ketentuan undang-undang memberikan hak kepada seorang hakim untuk menentukan. Yang jadi masalah adalah ketika hakim sudah mengeluarkan penetapan bahwa sidang ini dilakukan dengan tatap muka, maka negara diberikan tugas dan tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga jangan ada kerumunan massa gitu loh. Soal nanti di muka persidangan itu menjadi panggung bagi terdakwa, khususnya HRS, untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi dia, itu adalah hak dia yang diberikan oleh undang-undang. Makanya Pak Bernard ini sendiri selalu menyampaikan kepada saya, karena saya juga adalah muridnya, bahwa ruang persidangan itu adalah panggung kita untuk pesta pora. Itu. Pesta pora untuk merayakan. Merayakan apa? Keadilan rakyat. Gitu. Keadilan rakyat yang kadang itu disembelih, dipotong oleh apa? Oleh negara, oknum-oknumnya yang tidak adil itu. Maka ketika HRS itu meminta, saya minta untuk hadir di sidang, kemudian sidangnya dijadikan panggung oleh dia, dilindungi undang-undang. Tetapi jangan sampai kemudian Anda melecehkan persidangan gitu loh. Ketika nanti sudah melecehkan persidangan, melecehkan hakim, maka mereka kena contempt of court. Jadi pertanyaan ini berbeda ketika ditanya, ketika ada pengacara yang walk out, boleh keluar dari ruang sidang diperbolehkan. Tetapi ketika sudah ada ucapan yang menghina persidangan, menghina hakim, itu contempt of court. Jadi di satu sisi saya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila bahwa penetapan hakim untuk menghadirkan secara langsung HRS untuk sidang langsung itu dilindungi undang-undang. Dan HRS dibuka panggung untuk berpesta pora menyampaikan seluruh unek-uneknya di muka sidang. Tapi begitu dia menyentuh untuk menghina hakim atau persidangan, dia kena contempt of court. Jadi marilah kita menghargai yang sudah ditetapkan hakim dengan sidang langsung, tetapi memang ada efek negatifnya adalah nanti semua orang, termasuk saya, Yosep Parera juga akan minta, klien saya tolong dong dihadirkan sebagai contoh pengadilannya HRS. Kenapa demikian? Karena lebih enak itu terdakwa hadir di muka sidang. Kalau kita sidang langsung itu kita dapat melihat semua bukti yang ditampilkan jaksa. Saat ini pengadilan itu menjadi sangat tidak adil gitu, karena jaksa menunjukkan buktinya dari jauh gitu loh. Dan kita tidak bisa ngecek buktinya benar atau enggak itu loh. Bahkan saya ingin mengatakan ya, kalau saksi yang memberatkan yang dibawa oleh jaksa, itu ketika mereka datang di kantor kejaksaan negeri atau datang di kantor kejaksaan tinggi, mereka kadang dibisikin lain-lain kan kita tidak tahu. Kalau hadir langsung di muka sidang, itu kita bisa tahu. Hakim juga bisa melihat langsung perubahan orang. Ini menipu atau tidak dan lain sebagainya. Sehingga hakim juga dapat memberikan pertanyaan yang kemudian orang bisa menjawab berbeda. Maka yang paling adil sebenarnya adalah dalam mau COVID ataupun tidak, itu saya berharap itu sidang memang harusnya sidangnya tatap muka. Hadir. Nah tinggal tugas negara adalah menjaga agar jangan ada kerumunan.
Itu aja, udah selesai. Ya, ini menjadi pertanyaan saya juga Pak Yusuf dan juga Pak Bernard. Nah, dalam sidang kemarin itu kan hakim sendiri menyatakan bahwa sidang itu tidak disiarkan oleh media secara langsung, tapi ada beberapa timnya yang menyiarkan secara online di YouTube, kemudian banyak sekali yang menonton dan juga yang berkomen di situ. Bahkan mereka meminta untuk HRS ini dibebaskan, dan ada yang banyak sekali komen di situ yang menyatakan kalau sampai tidak dibebaskan akan perang bersama. Itu mempengaruhi tidak sih? Ya, kalau ada orang yang memaksakan seperti itu ya ditindak aja. Mereka kan hanya ngomong aja. Tapi begitu melakukan harus ditindak oleh negara. Mau perang, mau apa, tangkap aja mereka. Yang kerumunan ditangkap aja. Pakai undang-undang karantina. Karena masih ada larangan untuk kita itu berkumpul. Kumpul banyak, tangkap aja, proses hukum. Tidak ada masalah untuk membuktikan juga. Hakim di satu sisi membolehkan sidang. Sidang itu juga ditutup oleh hakim. Kenapa ditutup? Untuk menghindari wabahnya COVID. Tetapi setiap orang yang meminta untuk meliput dan diizinkan oleh ketua hakim tanpa alasan apapun untuk menjadikan sidang itu tertutup, semua sidang wajib terbuka untuk umum. Kecuali sidang-sidang yang dalam bentuk privat ya, hubungan suami istri, perceraian, kemudian sidang anak dan lain sebagainya, itu selalu dilangsungkan secara tertutup. Jadi kalau hakim mengatakan itu terbuka, kemudian ada pengacaranya yang minta izin, yang mulia kami izin untuk merekam semua persidangan ini, untuk menjadikan bukti kami juga secara visual dan lain sebagainya, maka diperbolehkan oleh hakim, boleh untuk melakukan liputan. Sehingga kemudian ketika ada keluar video-video ketika proses persidangan dan lain sebagainya, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Karena sidangnya terbuka untuk umum, bukan sidang yang tertutup untuk umum. Ini kan hanya tertutupnya untuk pengunjungnya dibatasi, karena adanya COVID-19. Cuman kalau untuk komentar-komentar tadi cukup diwaspadai juga mungkin oleh petugas, disempurnakan. Mungkin Pak Bernard akan menambah, silakan Pak. Ekses lain itu. Prinsipnya memang sidang terbuka untuk umum dan segala sesuatu yang tadi direkam atau dan sesuatu atas izin hakim biasanya. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Komentar-komentar miring seperti itu, inilah yang saya bilang menjadi drama gitu. Ya, tapi itu panggung politik biasa lah, hukum biasa yang dipakai untuk panggung politik. Yang penting jangan terprovokasi juga. Karena FPI sudah dibubarkan, ya cari panggung begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf dan juga Pak Bernard atas pendapatnya terkait dengan kasus ini, dan ternyata diperbolehkan. Kita nunggu besok untuk kelanjutan sidang ini seperti apa.